Oke, jadi selamat malam teman-teman semua. Semoga semua lagi dalam keadaan baik di tempat masing-masing karena kita tahu sekarang lagi em, pandemi. Jadi semoga dengan diskusi virtual ini tidak mengurangi keseruan dari diskusi kita kali ini. Nah, malam ini ternyata topik yang kita bawakan ini cukup seru ya teman-teman. Topik kita kali ini membahas mengenai yang sangat relate dengan pandemi kali ini, yaitu platform meeting online. Jadi, sebelumnya mungkin kita bisa perkenalin diri masing-masing. Sebelumnya mungkin dari saya Graciela Gladys, mahasiswa Universitas Prasetya Mulia semester 6. Kita di sini berkumpul untuk membahas sebuah topik untuk mata kuliah Manajemen Information System. Oke, mungkin boleh dari Anthony Jau memperkenalkan diri. Oke, halo semua. Nama saya Antoni Jau. Saya juga mahasiswa di Universitas Prasetya Mulia semester 6. Oke, mungkin bisa lanjut ke Darlin. Oke, jadi kenalin nama aku Darlin Devina Fonda, juga dari semester 6 Universitas Prasetya Mulia. Oke, Victoria. Halo, perkenalkan nama saya Victoria Elizabeth dari Universitas Prasetya Mulia semester 6. Oke, yang terakhir Cornelius Jason. Oke, halo semuanya. Jadi saya Cornelius Jason. Saya juga mahasiswa dari Prasetya Mulia semester 6. Oke, mungkin pertama-tama mungkin kita bisa kenalan lebih dalam ya mengenai misalnya contohnya kayak daerah kita masing-masing. Misalnya kan sekarang lagi pandemi nih, kita kan cuma bisa bertemu secara online. Nah, mungkin boleh ini ya, kasih sedikit sepatah dua kata mengenai kalian tuh lagi di daerah mana gitu. Kalau saya sendiri lagi di Jambi nih sekarang, makanya kita jauh-jauhan ya kayaknya. Mungkin boleh mulai dari jauh atau mungkin kalau sudah jauh yang lain boleh nanggepin dari mana. Oke, saya sekarang lagi di Jakarta, tepatnya di Jakarta Barat, di rumah sendiri. Lanjut. Oke, Untuk kalau saya Duan. saya dari Makassar di Sulawesi Selatan. Kalau saya sendiri juga lagi di rumah pribadi di BSD, Tangerang Selatan. Oke, kalau saya sendiri juga sekarang sedang berlokasi di rumah sendiri di Bandung, Jawa Barat. Sekarang tepatnya. Oke, jadi pada malam ini kita akan membahas mengenai platform online meeting. Kalau saya sendiri akan membahas tentang Google, Google Meet. Kalau Anthony Jau, Saya akan membahas Skype. Darlin, Saya sendiri akan membahas tentang Zoom. Victoria, Saya akan membahas tentang Discord. kalau Cornelius Jason. Oke, kalau saya akan membahas tentang platform WhatsApp sosial media untuk digunakan sebagai video call. Oke, mungkin terima kasih. Saya akan membacakan dulu ya alur diskusi ini biar lancar. Jadi nanti mungkin satu orang akan memberikan pendapatnya dulu mengenai online platform yang mereka pegang. Lalu kemudian kalau sudah dia selesai ngomong, kita mungkin boleh salah satu dari kita atau beberapa orang dari kita mungkin boleh menanggapi dengan raise hand dengan fitur raise hand. Terus nanti mungkin satu-satu dulu. Nanti dari misalnya Anthony Jau akan ngomong dulu. Nanti misalnya ada Darlin sama Victoria raise hand. Tapi Anthony Jau akan memilih salah satu orangnya dulu siapa yang akan menanggapi. Nah, kemudian yang itu nanti gantian gitu loh, biar nggak chaos. Oke, mungkin kita bisa mulai dari Anthony Jau untuk memberikan pendapatnya. Oke, jadi saya ini akan membahas platform Skype, video conferencing platform. Jadi Skype ini yang saya ketahui itu dia awalnya tuh hanya sebatas aplikasi yang digunakan orang untuk
berkomunikasi, dan fitur utamanya tuh kalau dulu tuh masih jarang video call, jadi kayak bisa berkomunikasi pakai kamera, jadi kayak bisa kelihatan tatap muka gitu. Nah, Skype ini waktu tahun 2011 ini dibeli sama Microsoft, jadi semenjak itu sampai sekarang Skype ini lebih difokuskan untuk produk-produk dari Microsoft. Kayak misalkan kalau kita punya komputer yang berbasis OS-nya Windows, kita tuh dapat Skype otomatis. Lalu Skype ini juga bisa digunakan di beberapa device lain kayak di tablet, di handphone kita. Kita bisa mendownloadnya melalui aplikasi. Lalu untuk komputer sendiri, mungkin beberapa aplikasi lainnya itu kayak misalkan Google Meet itu nggak perlu diinstal ya. Nah, kalau Skype ini perlu diinstal. Kemudian karena dia dimiliki sama Microsoft, dia juga kayak lebih berfungsi optimal kepada produk-produknya Microsoft kayak Microsoft Device, Xbox, dan sebagainya. Nah, untuk fiturnya sendiri, Skype ini udah berevolusi, terutama 2 tahun terakhir mungkin semenjak terjadinya pandemi, dia udah terus mengembangkan fiturnya. Jadi, per hari ini yang saya ketahui itu, untuk account free-nya, kita bisa menelepon hingga 24 jam, kemudian untuk video call, bisa up to 100 orang untuk free account-nya, dan juga untuk account berbayarnya itu up to 300 orang. Kemudian Skype juga bisa menghadirkan kayak video call seperti ini yang view-nya muka kita, itu bisa up to 49 orang. Kemudian untuk beberapa komputer dia sudah terinstall secara otomatis, kayak dapat langsung dari komputernya, terutama Windows. Mungkin segitu dulu sih. Mungkin teman-teman ada yang mau nambah? Nggak ada. Oke. Mungkin bisa lanjut ke platform lain dulu, mungkin Zoom dulu mungkin yang kita lagi pakai. Oh ya, menarik nih. Mungkin kita bisa langsung ke Zoom kali ya. Siapa nih yang pegang Zoom tadi? Oke, saya akan bahas tentang Zoom ya kali ini. Kayak waktu dan tempat Jadi Zoom itu ya seperti yang kalian tahu yang kita udah lagi pakai sekarang, dan Zoom juga sering dipakai biasa untuk perkuliahan biasanya, terutama di Prasmo yang biasa kita gunakan. Nah, Zoom sendiri ini juga aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Nah, biasanya juga Zoom digunakan untuk konferensi yang menggunakan video ataupun audio, atau biasanya juga digunakan untuk seminar. Jadi selain buat konferensi biasa, kayak perkuliahan ataupun kegiatan belajar mengajar, Zoom juga bisa dipakai buat bikin seminar gitu. Nah, Zoom sendiri ini dia bisa memberikan kapasitas ruang yang besar, di mana orang-orang di dalam Zoom itu bisa lebih dari 100, bahkan kalau misalnya buat seminar itu bisa sampai 1000. Nah, selain itu, Zoom ini juga punya banyak fitur beraneka ragam, misalnya seperti yang baru launch beberapa saat ini, Zoom itu launch efek muka. Jadi biasanya kan orang biasa, kalau misalnya kayak di perkuliahan gitu yang kelas pagi, biasanya kan orang biasa baru bangun terus langsung buka Zoom kan. Nah, Zoom menyediakan efek muka gitu, supaya mukanya bisa nggak kelihatan kayak bangun tidur, contohnya kayak gitu. Selain itu, dia juga ada efek-efek lain. Selain itu, kalau pakai Zoom juga, itu ada banyak fitur lain, misalnya dia ada fitur annotation. Jadi misalnya, kalau salah satu dari kita melakukan share screen, kita tuh bisa sama-sama menulis di share screen-nya menggunakan fitur annotation ini, ataupun kalau kita mau tambahin teks di slide ataupun di bahan yang sedang di share screen tuh juga bisa. Ada juga fitur yang namanya raise hand, yang kayak tadi dijelasin sama Graciela, itu bisa lebih mengatur pada saat misalnya kegiatan tanya jawab gitu, supaya
meeting-nya itu bisa berjalan tanpa chaos. Jadi misalnya ada yang mau ngomong tuh bisa langsung pakai fitur raise hand. Nah, selanjutnya juga Zoom ini dia menyediakan kualitas video dan audio yang tinggi. Di mana kalau apalagi dari pengalaman saya sendiri itu biasanya kalau menggunakan Zoom itu dia quality dari video maupun audionya itu biasa lebih stabil dan juga lebih jernih, HD gitu. Nah, namun karena dia kualitasnya tinggi, makanya pada saat kita menggunakan Zoom itu dia menggunakan kuota ataupun paket data tuh yang cukup besar. Jadi biasanya kalau seseorang nggak menggunakan WiFi, dia akan boros menggunakan kuota. Nah, lalu di Zoom juga ini, dia itu kalau misalnya mau dipakai lebih dari 40 menit buat meeting, itu harus menggunakan Zoom Premium ataupun yang berbayar. Sehingga kalau seseorang hanya pakai yang gratis aja, itu dia hanya bisa untuk meeting hingga 40 menit. Selain itu juga Zoom tidak tersedia dalam bahasa Indonesia, di mana Zoom ini full bahasa Inggris. Dan juga Zoom ini sempat ada kejadian di mana dia juga datanya bocor, itu kejadian di sekitar tahun lalu. Nah, maka dari itu sekarang Zoom sudah mengupgrade fiturnya di mana kita sekarang tidak bisa langsung masuk ke Zoom meeting tanpa di-admit ataupun di-accept sama pembuat meetingnya. Paling segitu kalau tentang Zoom. Apakah ada yang mau nambahin gitu atau ada pendapat? Oke, Victoria mau nanya tuh. Boleh. Mungkin kan tadi udah dijelasin ya kalau misalkan kan dia quality-nya bagus tuh, jadinya kayak menghabiskan kuota yang cukup banyak. Nah, itu ada solusinya nggak sih? Misalkan kayak quality-nya tuh bisa diturunin nggak? Kalau misalkan kayak kita koneksi Wi-Fi-nya jelek gitu. Itu bisa nggak ya? Nah, itu setahu saya kalau di HP itu biasanya ada kayak pilihan di settings gitu, bisa dipilih kalau misalnya dia lagi tidak pakai Wi-Fi itu sepertinya bisa diturunin. Tapi kalau di laptop sepertinya nggak ada. Kalau di laptop saya belum pernah menemukan ya kalau di laptop. Mungkin hanya bisa di HP. Tapi emang biasanya dari awal tuh Zoom emang udah lebih ke makan kuota sih, karena dia memang kualitasnya cukup tinggi. Oke, makasih. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menanggapi atau udah? Oke, mungkin boleh kita lanjut lagi ya ke yang belum, Victoria ya? Victoria dengan apa? Discord. Oke, mungkin boleh dimulai. Oke, jadi hari ini aku bakal bahas platform Discord. Nah, jadi sebenarnya Discord ini tuh udah ada dari tahun 2015, sekitar bulan Mei gitu. Tapi seperti yang kita tahu, kayak akhir-akhir ini baru lebih naik lagi dan lebih booming lagi karena adanya pandemi ini. Jadi banyak banget orang yang kayak mulai connecting sama orang-orang di sekitarnya dengan menggunakan Discord ini. Karena Discord ini tuh sebenarnya fungsinya banyak banget. Dia tuh bisa buat create server gitu. Bisa biasanya sebenarnya digunain sama gamers. Terus dia itu bisa bikin servernya tuh sebanyak mungkin. Jadi unlimited. Terus juga dia gratis. Terus juga bisa digunakan untuk chat teman-teman kalian, terus juga bisa call dan video call. Nah, di Discord sendiri tuh kita juga selain bisa chat dalam group settings gitu, bisa juga secara individual, jadi kayak one on one gitu. Terus biar chat kita bisa dilihat sama orang tertentu juga, kita punya fitur ping. Mungkin itu mirip kayak dulu yang ada di BBM kali ya. Terus abis itu ada juga tuh banyak bot yang bisa di-add ke server yang kita punya biar grup kita servernya itu tuh bisa kayak semakin seru. Terus sebenarnya ini juga salah satu keuntungan ya. Jadi Discord ini tuh merupakan sebuah platform yang web based, jadinya nggak perlu install app. Nah itu keuntungan karena jadinya nggak perlu makan memori kita tuh misalkan kalau di handphone gitu. Nah, tapi selain itu tentunya Discord ini tuh punya
beberapa kelemahan juga. Yang pertama tuh kayak mengenai privacy. Jadi di Discord sendiri tuh privacy kita itu tidak terlalu terjaga karena movement yang kita lakukan di website si Discord ini tuh sebenarnya di-track sama Discord-nya sendiri. Terus karena dia sebenarnya tujuannya ada untuk gamers, jadinya si user interface-nya itu nggak se-estetik website-website lain. Terus juga function-function yang ada itu masih belum terlalu maksimal lah untuk orang-orang menggunakannya. Terus juga untuk dari konten-kontennya juga masih banyak yang konten di atas 18+. Jadinya sebenarnya platform ini tuh masih kurang baik digunakan buat anak-anak kecil gitu. Atau yang kayak masih umuran kayak SMP dan SMA gitu. Terus si Discord ini tuh juga bisa mengakses private information kita seperti IP address, terus kayak password, dan lain-lain. Terus juga account kita tuh gampang di-hack kalau di Discord itu. Mungkin segitu aja sih, teman-teman ada yang mau mungkin menyanggah atau diskusi gitu? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa, lanjut dulu aja kali. Oke, mungkin boleh lanjut, Cornelis Jason. Baik, jadi kalau dari WhatsApp sendiri kan kita sudah mengetahuinya lebih ke platform sosial media. Jadi dibandingin platform-platform yang telah disebutkan oleh teman-teman seperti Zoom, Skype, atau maupun Discord, sebenarnya lebih banyak kekurangannya dibandingkan kelebihannya kalau dibandingkan dengan yang lain. Untuk WhatsApp call, untuk video call sendiri itu kelebihannya itu karena mudah digunakan aplikasinya kan, karena semua orang itu kebanyakan telah mempunyai akun WhatsApp sendiri, karena itu digunakan sebagai sosial media untuk keperluan sehari-hari. Lalu tampilannya juga bersih, simpel, jadi tidak rumit untuk mengoperasikan aplikasi ini. Lalu WhatsApp juga selain kita sebagai untuk dapat video call, kita juga dapat sambil untuk mengirimkan seperti foto, berkas-berkas, file, ataupun yang lainnya dalam bentuk chat. Lalu WhatsApp ini juga bebas dari iklan, dan juga tidak perlu untuk sign up kalau untuk orang yang baru, karena kebanyakan orang-orang masyarakat juga sudah memiliki akun WhatsApp ini sendiri. Lalu aplikasi juga gratis di-download di Play Store maupun App Store. Lalu untuk video call sendiri itu tidak ada waktunya, kayak seperti Zoom yang harus hanya 40 menit untuk tidak menggunakan Zoom Premium. Kalau WhatsApp ini tuh nggak ada batas limit waktunya. Tetapi banyak kekurangannya juga dibandingin platform yang lain. Contohnya, kalau untuk WhatsApp call sendiri, untuk menggunakan lewat handphone itu hanya maksimal 8 orang, itu lewat grup. Tetapi kalau untuk ingin 50 orang, itu harus lewat WhatsApp web. Itu juga fitur baru dari WhatsApp, karena Facebook juga telah bekerjasama dengan WhatsApp, sehingga WhatsApp itu dapat berkomunikasi dengan 50 orang sekaligus dalam bentuk video call seperti ini. Lalu WhatsApp juga tidak ada fitur recording seperti Zoom yang telah kita gunakan ini. Lalu tidak ada juga fitur share screen. Jadi biasanya WhatsApp ini digunakan untuk kepentingan pribadi seperti keluarga. Tidak cocok untuk kepentingan perusahaan, karena biasanya perusahaan-perusahaan menggunakan fitur share screen ini untuk mempresentasikan keperluan perusahaan. Jadi seperti itu saja. Ada yang mau nambahin atau bertanya? Oke, lanjut dulu deh. Anthony Jo mau menanggapi? Belum. Oke, mungkin boleh ke yang paling terakhir ya. Mungkin kita mulai kita tutup dengan Google Meet. Oke, jadi siapa sih yang nggak tahu Google Meet? Google Meet itu sudah sangat mendunia. Apalagi sejak pandemi COVID-19 itu Google Meet itu paling sering dipakai oleh orang-orang karena kepraktisannya dan juga dia itu bisa up sampai 100 orang. Nah, selain itu
Google Meet itu sebelumnya itu namanya bukan Google Meet, tapi namanya adalah Google Chat dan Google Hangout. Nah, Google Meet sendiri dapat digunakan di iOS maupun Android atau PC masing-masing. Dan juga dari yang kita tahu, manfaat dari Google Meet itu sangat banyak. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk melakukan pertemuan rapat online dengan nomor-nomor dial-in. Yang kedua juga, mereka terintegrasi dengan Google Calendar. Jadi, bisa mempermudah kita ketika kita nggak perlu mengingat jadwal-jadwal atau schedule-schedule agar lebih tertata gitu kalau mereka taruh di Google Schedule, Google Calendar. Lalu juga dapat menampilkan dokumen seperti presentasi, spreadsheet, dan lain-lain. Dan juga dia juga bisa menampilkan video dengan lancar karena ada pilihan-pilihannya sendiri ketika kita ingin present. Lalu juga untuk mempermudah, mereka itu punya fitur whiteboard. Jadi kita bisa coret-coret dan juga bisa menuliskan ide-ide kita ketika kita presentasi. Mungkin kalau dari kelebihannya yang lainnya itu user interface-nya itu menarik karena selain menarik mereka juga simple. Jadi kita nggak perlu susah-susah untuk mempelajarinya. Yang kedua, dapat diakses oleh semua platform seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu juga kalau dari kekurangannya sendiri, kalau up to 100 orang itu biasa harus bayar karena harus subscribe kalau nggak salah. Kalau yang lain, kalau yang pengalaman yang saya rasakan itu Google Meet ini nggak stabil Zoom karena suka putus-putus gitu dibandingkan Zoom. Oke, mungkin sekian dari saya. Boleh bertanya? Boleh. Mungkin ini nggak cuma buat Graciela. Mungkin yang lain boleh kalau tahu jawabannya boleh langsung jawab. Ya, boleh berdiskusi saja. Jadi menurut pandangan saya, Google Meet sama Zoom ini kan dua yang paling populer sekarang untuk conferencing call gini. Ada beberapa orang yang lebih suka pakai Zoom, ada beberapa yang lebih suka pakai Google Meet. Nah, menurut kalian apa sih yang paling unggul baik di Zoom ataupun di Google Meet? Terus kenapa kayak banyak orang yang cenderung lebih suka Zoom buat pakai kayak lebih ke bisnis atau kayak mungkin kuliah? Padahal kalau dipikir-pikir Google Meet juga menawarkan fitur yang hampir serupa dan semuanya lebih integrated kayak tadi sudah dijelaskan Graciela, kayak biasa connect ke Google Calendar kita atau bikin account juga bisa pakai email kita langsung dan sebagainya. Kalau menurut saya, sebenarnya semua platform itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, itu tuh balik lagi sebenarnya ke individual atau perusahaan atau organisasi yang ingin menggunakannya. Mereka tuh ingin pakai sampai sejauh mana sih? Misalnya, kalau misalnya pakai Google Meet sendiri kan bisa sampai up to 100 orang. Kurang dari 100 orang. Nah, kalau Google Meet sendiri kan kalau Zoom sendiri kan ada batas orangnya dan juga berbayar kan. Nah, menurut saya sih ada kekurangan kelebihannya harus dimaksimalin ketika kita menggunakan produk tersebut. Mungkin mau nanya kali ya, lebih ke pendapat dari Derlin sama Graciela yang megang Google Meet sama Zoom. Nah, jadi kalau menurut kalian sendiri, sebenarnya kalau kita nih sebagai mahasiswa tuh lebih baik menggunakan yang mana sih? Kayak apa yang lebih menguntungkan gitu digunakan kalau sebagai mahasiswa? Platform yang mana? Oke, kalau menurut saya sendiri sih, mungkin kalau sebagai mahasiswa, menurut saya lebih ke Zoom. Karena seperti yang tadi saya sempat jelasin, kalau Zoom itu dia lebih banyak fiturnya, di mana dia contohnya yang saya rasa berguna buat kegiatan belajar mengajar itu yang annotation itu.
Jadi misalnya dosennya lagi menjelaskan menggunakan slide share screen dia, itu dia bisa juga berinteraksi dengan mahasiswanya, di mana kalau misalnya dia bertanya ataupun mau ngajak, dia bisa langsung pakai annotation itu. Dia bisa langsung menulis di slide-nya, ataupun dia menuliskan teks, dan mahasiswanya juga bisa membalas menulis di slide-nya ataupun memberikan teks. Kalau misalnya di dalam kelas juga misalnya ada yang mau bertanya, mereka juga bisa langsung pakai fitur raise hand. Jadi tidak perlu bersamaan orang-orang ngomongnya gitu pada saat bertanya. Mereka bisa pakai raise hand supaya lebih teratur. Dan juga balik lagi kalau mungkin Zoom itu lebih stabil. Namun kan Zoom itu berbayar, jadi ya sebenarnya ada plus minusnya. Tapi kalau saya sendiri lebih prefer-nya lebih menyarankannya ke Zoom. Oke, kalau dari saya sih kayak saya tetap pendapat saya tadi, sebenarnya tergantung lagi dari organisasi itu butuhnya gimana. Nah, kalau dari pengalaman saya kan saya sih sebenarnya lebih suka Zoom karena lebih stabil dan juga kan sebenarnya dari kampus Prasmo sendiri kan ada provide kan dibiayain untuk yang premium. Nah, kalau misalnya dari Google Meet sendiri sebenarnya lebih praktis, lebih cepat untuk kita bikinnya segala macam. Tapi tidak stabil. Nah, itu kan plus minusnya. Nah, tapi balik lagi kalau misalnya kayak seperti ini ya, apa sih? Mahasiswa-mahasiswa misalnya kalau lagi balik ke daerahnya masing-masing seperti nggak mungkin nggak balik masing-masing, tapi yang mungkin di daerah pinggiran itu mahasiswa yang berada di pinggiran. Nah, mungkin kapasitas smartphone mereka kan terbatas. Nah, kalau seperti Zoom tadi kan harus di-download. Nah, sebenarnya kayak kasihan gitu, harus ngabisin memori mereka juga segala macam. Nah, kalau Zoom kan, kalau Google Meet kan nggak perlu di-download. Nah, sebenarnya balik lagi siapa yang akan menggunakannya dan bagaimana mereka memaksimalkan kapasitas mereka. Oke, mungkin saya mau nanya dan penasaran terhadap pendapat dari masing-masing teman-teman. Saya pengen tahu dari pendapat teman-teman mungkin kalau misalnya corona udah selesai nih, menurut kalian gimana sih prospek kedepannya dari platform online meeting ini? Apakah kemudian kedepannya akan dipakai terus atau gimana gitu? Mungkin dari pendapat dan prediksi teman-teman mungkin boleh sampaikan biar saya punya pengetahuan lebih. Makasih. Siapa dulu nih? Boleh jauh Saya duluan dulu ya. Kalau menurut saya, setelah corona ini selesai, mungkin platform-platform seperti ini akan terus berkembang karena beberapa dari kita kayak menemukan cara baru dalam bekerja dalam kelompok, berkomunikasi. Jadi kayak pasti sedikit banyak ada yang berubah dari behavior bekerjanya. Jadi menurut saya ke depannya pasti tetap akan terus berkembang sih. Gitu. Mungkin selanjutnya kalau opini dan saya mau nanggapin jauh, apakah emang selalu tetap digunakan, bukannya kalau setelah corona itu kebanyakan kegiatan itu kan dilakukan secara offline, apakah masih perlu menggunakan terus? Karena menurut saya pribadi masih bakal berkurang penggunaan dari aplikasi-aplikasi ini, walaupun emang secara pengetahuan kita bertambah dan mungkin tetap digunakan untuk kerja kelompok ataupun kerja bersama rekan kerja dengan yang lain setelah di rumah masing-masing. Tapi kebanyakan mungkin orang akan menggunakan cara yang lama seperti bertemu dengan orangnya secara langsung untuk berdiskusi gitu. Mungkin berkurang, iya. Tapi beberapa pekerjaan yang tidak memerlukan ketemu langsung, mungkin beberapa akan yang lebih shift ke platform online seperti Zoom dan lainnya sih. Tapi kalau mungkin nggak seintens sekarang waktu pandemi, tapi pasti tetap akan terus ada sih kalau menurut saya. mungkin saya mau nambahin kali ya pendapat dari Jauh. Saya setuju sih kalau misalkan kayak bakal masih digunain karena dengan adanya platform kayak online conference meeting gini,
pasti kayak tetap digunakan karena ada aja tuh kayak namanya international meeting, kayak di mana orang itu kayak mungkin di berbeda negara, terus yang berbeda tempat, berbeda time zone juga. Jadi, secara nggak langsung lebih efektif dan juga kayak menghemat waktu, gitu sih. Menurut saya juga setuju dengan Vicky dan Jao. Kalau misalnya emang adanya kayak conference meeting ini lebih menghemat waktu dan lebih mudah buat kita untuk menghubungi orang misalnya dari tempat-tempat yang berbeda. Jadi saya juga setuju sih kalau misalnya ke depannya pasti akan lebih berkembang dan juga walaupun kita udah bisa ketemu offline ataupun ketemu langsung dengan seseorang, pasti ada kalanya juga kita akan menggunakan kembali online meeting ini untuk lebih mudah gitu, bisa langsung ngomong, tidak perlu janjian untuk ketemu di mana, bisa langsung aja menggunakan HP, jadi bisa lebih mudah gitu. Oke, Terus terima mungkin kasih kalau dari teman-teman. Oke, mungkin Vicky masih mau tambahan nambahin? dikit kali ya. Mhm. Tadi kayak keinget gitu. Mungkin kalau bagi bisnis juga bisa ini kali, apa kayak efektif cost-nya gitu. Karena kalau misalkan meeting kan pasti dia harus sediain makanan, mungkin kayak snack atau minuman. Dan kalau meeting-nya lumayan banyak kan pasti ya jadi kurang efektif gitu cost-nya. Jadi dengan adanya si online conference meeting ini, ya bisa mengurangi cost lah setidaknya. Deh. Oke, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Mungkin kita bisa move ke pertanyaan berikutnya. Ada yang mau nanya lagi? Mungkin ya Vicky silakan. Oke. Mungkin mau kayak nanya gitu, kan kegunaannya Skype, Google Meet, sama Zoom itu kayak mirip-mirip ya, kayak online conference video call platform, terus juga emang kegunaannya bisa yang kayak share screen, bisa buat kayak nge-share, mungkin bisa nge-share kayak beberapa data gitu kalian melalui chat-nya. Jadi kalau misalkan saya harus memilih nih antara 3 ini, gimana sih cara milihnya? Apa sih yang bedain kalian bertiga ini? Kalau menurut pendapat saya, dari 3 Skype, Zoom, sama Google Meet ini, kalau menurut pendapat saya, Skype tentu agak kurang karena entah kenapa sepertinya orang-orang tuh nggak gitu pakai Skype sekarang ini. Kemudian kalau untuk Zoom sama Google Meet mungkin intinya ada satu yang jadi pemenang ya, kayak siapa yang lebih mengungguli. Karena kayak biasanya kalau platform meeting gini atau platform teknologi lainnya kayak ada satu yang kayak paling menonjol, kayak orang tuh kalau ngomongin meeting kayak pasti ini gitu loh. Cuman ya belum tahu sih antara Zoom atau Google Meet kalau menurut aku. Oke, kalau mungkin dari saya sih balik lagi, mungkin dari perjanjian misalnya teman-teman itu mau pakainya apa, nah saya ngikutin. Tapi ya, saya sih prefer-nya ke Zoom karena lebih stabil. Karena biasanya nggak tahu kenapa kalau di Google Meet itu, ketika kita lagi on cam segala macam, kan semua pasti pesertanya juga on cam, tapi tiba-tiba kayak mereka tuh nggak muncul gitu loh videonya. Jadi kayak kadang kita nggak bisa ngeliat muka mereka. Jadi menurut saya kayak lebih nggak stabil dibandingkan Zoom. Tapi ya itu Zoom balik lagi kalau misalnya kayak mahasiswa kayak kita ngapain kita untuk sewa mahal-mahal gitu loh. Ya balik lagi mungkin kita bisanya pakainya fasilitas kampus kalau mereka bayarin. Tapi kalau kayak kita gini ya 40 menit habis ya harus bikin room baru lagi gitu loh. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari saya sendiri sih, kalau menurut saya Skype itu entah kenapa sekarang saya juga udah jarang mendengar orang menggunakan Skype. Saya lebih sering dengar itu pada saat dulu, pada saat saya masih kecil itu, saya biasa lihat orang tua saya juga pernah pakai Skype, tapi sekarang sih emang udah jarang melihat orang pakai Skype. Terus kalau Zoom dan Google Meet sendiri,
Seperti juga yang kayak dikatakan Graciela, kalau menggunakan Zoom itu dia lebih stabil dan juga quality dari video maupun audionya itu juga lebih bagus. Namun kan Zoom itu tetap karena dia quality-nya bagus, makanya dia makan kuota yang cukup banyak. Dan juga dia butuh internet yang internet yang kencang juga. Nah, kalau Google Meet emang dia kurang stabil, tapi dia lebih mudah untuk digunakan, di mana dia juga nggak perlu berbayar gitu. Bisa dipakai seberapa lama pun kita mau. Kalau Zoom kan kalau dia nggak bayar cuma bisa buat 40 menitan. Jadi ya sebenarnya juga balik lagi ke mau digunakan untuk apa gitu. Jadi balik lagi ke preferensi sama kebutuhan gitu kali ya. Oke. Masih. Mau nambahin paling kalau Skype itu kenapa saya mau nanya juga kenapa sekarang tuh orang jarang pakai Skype lagi. Apakah mungkin karena Skype itu dulu terkenal sebagai salah satu platform yang bisa tatap muka? Karena mungkin sekarang kan sudah banyak bermunculan seperti Line kan video call bisa, WhatsApp video call bisa. Jadi orang itu tidak menggunakan Skype lagi. Mungkin alasannya kenapa ya? Kenapa sekarang itu Skype itu jarang digunakan dibandingkan platform-platform yang lainnya? Ini mungkin pendapat aja ya. Mungkin kalau dulu tuh beberapa kayak smartphone gitu jarang yang bisa menyediakan video call. Jadi kayak Skype hadir sebagai pihak ketiga. Kalau semakin ke sini kayak iPhone atau Apple sendiri kayak udah ada FaceTime, aplikasi-aplikasi kayak WhatsApp lain juga udah menyediakan fitur gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi alasan Skype tuh makin ditinggalin gitu. Setuju sih, betul. Saya juga setuju dengan pendapat itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau dibahas atau udah? Oke, berarti udah ya. Mungkin kalau boleh saya kasih konklusi, setiap platform itu dibuat karena mereka sendiri membaca peluang. Seperti kalau Zoom dan Google Meet itu ada ketika ketika pandemi itu hadir. Nah, juga setiap platform itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung organisasi itu ingin menggunakannya untuk apa. Nah, juga kalau kita lihat ke depan, kalau kita tarik ke depan, seperti yang sudah dibahas teman-teman, mungkin platform online seperti ini akan terus digunakan walaupun pandemi sudah berakhir karena seperti yang Anthony Jau tadi ngomong bahwa behavior orang itu udah berubah karena seiring dengan pandemi ini mereka tuh udah melakukan kebiasaan-kebiasaan baru. Nah juga mungkin kedepannya juga seperti yang tadi Victoria udah katakan juga, mungkin beberapa perusahaan mungkin ingin menghemat cost dari sisi cost dan mereka juga ingin mengadakan online conference seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di diskusi berikutnya. Terima kasih.